sekarang ini lebih trennya adalah gimana nih sisi negatif yang bisa kita ambil di sana yang bisa mendatangkan keuntungan untuk mereka. Tapi untuk aku sih karena aku udah terlalu kebal dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Suami aku dan anak aku pun juga yang ya sudah lama gitu inilah. Ya karena memang kita bertiga tuh emang selalu terbuka dari kecil sih ya. Emang itu tipe yang meladeni nggak? Harus. Itu satu. Jadi perempuan tuh harus begitu. Halo, welcome back TS Talks dan juga teman setia yang selalu hadir nih. Kita hadir lagi dengan berbagai bintang bintang tamu yang berbeda pastinya. Lihat apa yang berbeda nggak hari ini? Studio kita, Ini kayak merayakan suasana baru season barunya TS Talks. Benar. Hari ini juga bintang tamunya oke banget. Mungkin suka ada yang nanya kenapa bintang tamu nggak duduk di tengah. Pertama soalnya kasihan nanti dia gini-gini ngomong. Jadi kalau misalkan kita di samping-samping nanti dia gini. Gitu. Gini, nanti encok. Jadi sengaja bintang satu tamu sisi. hanya di sisi kanan. Supaya dia ngomong ke kita juga gampang. Benar. Ngobrol. Dan bintang tamu kali ini Marian. Ini mau udah tahu dari dulu. Tahu. Legenda. Mayang Sari. Mayang Sari, welcome to TS Talks. Thank you. Jadi mungkin aku kasih udah penjelasan diundang, sedikit ya Mbak Mayang ya. Jadi Marian ini lama di Amerika dan Australia. Terus baru balik sekitar berapa tahun yang lalu. Saya ada temenan sama dia tuh dari 2000-an awal. Tapi emang lama ya? Lama, cuma nggak pernah ketahuan karena kan tinggalnya di luar negeri, jadi ketemunya kalau lagi liburan aja. Nah, banyak yang nggak tahu arti. Jadi tiap kali ada bintang tamu, itu siapa? Oh gitu. Tapi barusan kamu tahu aku? Tahu. Wah, surprise banget, Cela. Karena aku kan sampai SMP di Indonesia. Jadi see. sampai SMP selalu dengar Mayang Coba, Sari, lagunya yang mana? penyanyi. Tiada lagi yang kan ku ucapkan, Harapkan tiada lagi. yang ku impikan. Kamu tahu udah lagunya? lama, tahu. Udah lama nggak dengerin nyanyi ya. Udah lama Mayang nyanyi. Terakhir nyanyi. Terakhir nyanyi kapan? Sering lihat dong YouTube aku. Apa ininya? YouTube channelnya apa? Mayang Sari Official. Mayang Sari Official. Tapi sebelum ada YouTube, sempet vakum dari nyanyi totally atau sebetulnya ada nyanyi cuma nggak pernah Tetap dirilis tetap aja. nyanyi, cuman ya nyanyinya di kamar mandi mungkin ya. Kalau ke event-event gitu dulu juga nggak nyanyi jadi bintang tamu atau kan kadang-kadang suka. Dulu sering. Jadi sebetulnya aku tuh vakum sementara waktu itu berapa lama ya? Hampir 7 tahun. Aku lebih fokus ya ke family aku mungkin ya. Kan katanya hidup adalah pilihan. Langsung berat ya. Oke. Tapi sebelum aku lanjut aku mau bilang thank you banget diundang ke sini. Keren Sama-sama. banget studionya. Gak kan kita juga pengen apa ya mengenal lebih dekat bintang tamu karena kadang-kadang kita taunya cuma dari pemberitaan, cumanya mungkin dari YouTube channel gitu. Tapi kan kalau ketemu langsung kan kita bisa gali lebih dalam gitu. Ataupun misalnya emang kita udah kenal, orang nggak tahu sebenarnya sosok apa sih yang pengen dikenalin, mungkin pengen reborn lagi ya nggak sih? Jadi kita juga pengen tahu lebih banyak juga yang tadinya memang nyanyi vakum 7 tahun, terus tiba-tiba ada YouTube nih sekarang. Di YouTube-nya ini yang mau di-share kira-kira apa nih? Dari angle apa? Sebetulnya sih lebih kepada gini, keinginan aku membuat YouTube itu kan jadi gini. Kan sekarang kayaknya zaman tuh sudah berubah ya, gitu. Kalau dulu kan orang hanya mengenal seseorang itu hanya dari TV, media yang lebih spesifik dari TV, gitu. Kalau sekarang ya boleh dibilang sudah era milenial itu kan udah banyak banget orang bisa search apapun tuh udah dengan satu jari aja udah bisa mengenal dunia gitu. Nah kayak aku mungkin influence dari anakku gitu. Ya dia kan ya generasi milenial bener gitu karena umurnya baru 15 tahun gitu. Sebenarnya bukan milenial lagi ya. Wow, Gen Z. Udah Gen Z lagi kali. Enggak. Gen Z kan? Z. Oke ya. Lebih muda lagi Mbak ya. Gitu ya lebih muda lagi kan. Nah berarti aku so muda banget dong ya. Enggak apa-apa. Enggak, kalau untuk aku sih lebih gini, membuat keinginan membuat YouTube itu lebih kepada satu, biar nggak pikun. Yang namanya kreativitas itu kan nggak ada batasan ya gitu. Terus aku kepengen nge-share bahwa pengalaman aku di industri musik itu kan kalau di total dari sekarang sampai sekarang itu 32 tahun. Wow. Which is aku pengen apa ya, ada satu hal yang pengen aku share bahwa semua orang sebetulnya bisa nyanyi,
tapi nggak semua orang bisa jadi penyanyi gitu. Iya, saya juga merasa begitu. Merasa bisa nyanyi ya. Pantesan kok nggak jadi penyanyi ya. Jangan, kalau kamu juga nyanyi juga Jangan udah deh. kelar nggak ada Jangan lagi ya. semuanya Saya mau pernah, nyanyi Mbak, minder tapi- yang mau ngapain minder udah diborong kamu semua loh. Jangan loh. Enggak sih, enggak ini kok. Gagal kok, tenang, Mbak. Jadi di YouTube Tapi tetap hits, gimana dong dia Iya, bilang itu gagal mah aja ya? aji mumpung. Oh gitu ya. dia mau ngapain juga pasti hits lah. Enggak dong. Dulu. Tapi memang benar sih, itu kan boleh dibilang faktor luck itu kan selalu mengikuti seseorang Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi kadang ada orang yang bermusiknya tuh udah bagus banget atau aktingnya sudah bagus banget, tapi ya Enggak boom gitu ya. ya gitu. Itu ada satu, boleh dibilang satu rahasia yang kita nggak pernah tahu ya, karena kita mau apa ya, mau menciptakan itu sendiri pun juga nggak bisa gitu. Karena kalau kita mau ngelihat sekarang pun juga coba lihat aja gitu, yang terlihat aneh-aneh kayaknya sekarang jadi lebih spektak. Orang semuanya langsung nengok gitu. Benar. Tapi aku juga nggak bisa salahin gitu, Iya. karena ya medianya ada gitu yang Iya, untuk iya. mereka tuh tampil aneh-aneh terus jadi apa, jadi Jadi- happening, jadi viral. mereka jadi ya jadi top gitu, ya nggak nyalahin gitu, karena memang ya balik lagi gitu udah. Dunianya udah beda ya. Kalau Betul. dulu kan mungkin untuk menjadi seorang bintang lah butuh Yes. proses gitu. Yes, Pasti correct. kan Mbak Mayang udah melalui banyak banget dari misalkan casting lah, Ya, terus festival. festival, perlombaan nyanyi, terus baru di apa namanya diajak diundang misalkan untuk acara-acara baru, terus udah gitu ketemu produser. Iya, Ya. kalau produsernya suka, kalau enggak mungkin nggak dibikinin lagu gitu, nggak diorbitin gitu. Kalau mau bicara aku sih apa prosesnya tuh wah gila banget sih kalau mau dibilang sih. Tapi aku seneng gitu dengan apapun proses yang aku lakukan dulu gitu, dengan sekarang aku jadi udah melihat apa ya, beruntung aku pernah menjalani itu. Bayangkan ya, kayak dulu aku tuh 10 tahun aku tuh udah ikut kayak bintang radio anak-anak. Kan kalau dulu kan ajang kayak apa pencarian bakat Ya, itu kan talent lebih show ya. Offline ya kalau dulu ya Mbak ya. ya, bukan cuman offline juga. Jadi dari sekolah malah awalnya dari tingkatannya ya. antar sekolah gitu. Nah, aku ngalamin. Kalau sekarang kan malah aku ngelihatnya siapapun yang memiliki talents itu kayaknya harus lebih struggle gitu, harus lebih Karena tough gitu persaingannya di- banyak Yes. dan siapa aja bisa menunjukkan talentnya Bener, dengan adanya bener. media, misalkan Iya. mediumnya YouTube, Yes. Instagram. Ya, seru sih. Iya. Tapi ya Mungkin nanti di YouTube Mama yang bikin talent show. Ya mungkin udah ke sana. Iya tapi enggak? tapi kan kalau untuk aku sih sendiri gini ya, kadang-kadang kita tuh memiliki niat baik, belum tentu kan orang tuh akan ngelihatnya dari effortnya orang yang membuat itu gitu. Kadang-kadang sekarang ini lebih trennya adalah gimana nih sisi negatif yang bisa kita ambil di sana, yang bisa mendatangkan keuntungan untuk mereka. Tapi untuk aku sih, karena aku udah terlalu kebal dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Ya kayak gitu deh. Jadi aku lebih ngeliatnya gini, terserah deh gitu, yang penting kayak aku, kewajiban aku dengan usia aku yang aku pikir sudah ya tidak muda lagi lah gitu, nggak ada salahnya kalau seumpamanya aku bisa menceritakan. Terus aku setidak-tidaknya tidak mau menggurui sih, ada satu guidance yang bisa dipegang gitu, bahwa kayak anak-anak sekarang itu penting banget apapun yang akan dilakukan gitu. Kalau seumpamanya kalian itu udah nggak cukup dengan effort aja gitu, tapi attitude juga itu perlu gitu. Karena kadang-kadang sekarang ini mereka sudah looknya bagus, terus apanya bagus, pas ngelihat kok kayaknya ada yang kurang, ya attitude gitu. Tapi nggak bisa disalahin juga kadang-kadang, karena dari apa ya, boleh dibilang dari lingkungan pun juga itu sangat berpengaruh ya gitu. Terus apalagi sekarang, kalau zaman dulu kan penyanyi nggak ada manajer, artis nggak ada manajer. Kalau sekarang kan mereka sudah ada, Punya jadi kayak ada agent, manajemen yang harus manajemen. gitu, yang harus apa sih ya, meng-create dia tuh harus seperti ini seperti itu. Nggak salah juga sih gitu. Mungkin karena akunya kali ya, pemikirannya terlalu sudah terlalu dewasa atau tua lah tepatnya gitu. Jadi kadang-kadang suka yang ngelihatnya gitu, aduh sayang ya, padahal ini packagingnya sudah bagus gitu. Tapi ya mungkin karena belum ada pengalaman kali. bisa jadi Pengalamannya belum sebanyak bisa jadi yang udah pernah melalui gitu. bener, mungkin jam terbang juga mungkin Jam ya. terbang. Jadi atau enggak pijakan prosesnya juga yang terlalu instan atau apa, mungkin jadi bisa. Tapi apapun sih aku salut lah, kayak sekarang ini
ngelihatnya tuh lebih seru aja, lebih berwarna. Berwarna gitu. ya. Ya, gitu. Banyak option, banyak variasi. Iya, kayak YouTube aja deh, kita bisa lihat YouTube kan, kita mau lihat apa aja ada di sana gitu. Udah kayak Seneng stasiun gitu. TV ya sekarang ya. Oh, lebih malah dari stasiun TV. Apa Yes, aja. gitu. How to apa Betul. gitu ya. Iya. Tapi kalau kita melihat YouTube-nya Mayang Sari itu sudah menampilkan sisi keluarganya juga. Ya. Biasanya nggak pernah terekspos. Oh gitu ya. Akhirnya dari bapak, anak expose. Itu gimana meyakinkannya itu? Apalagi kan kalau Pak Bambang kan maksudnya kita nggak pernah tahu sisi lain Main gitu, private tiba-tiba kali ya. Iya ada di Sekarang lebih gampang Oke. expose. Sebetulnya sih kalau aku sih tidak ada niat gini membuat channel YouTube itu lebih kepada idealis aku kan correlatednya dengan musik gitu. Terus ada sisi kalaupun aku mau share pun juga lebih kepada yang tidak terlalu vulgar lah, artinya yang natural aja, karena apapun ya sebetulnya ya kami ini ya manusia biasa gitu, sama dengan orang kebanyakan di sana. Hanya mungkin jadi berbeda ya, beliau seorang siapa gitu, terus aku siapa yang mungkin pernah ya jadi penyanyi yang mungkin banyak orang kenal gitu, terus tiba-tiba ada anak aku juga yang dengan beritanya sedemikian rupa gitu kan, jadi akan jadi terlihat menarik di sananya mungkin ya. Tapi kalau untuk aku sendiri sih ya sedikit memberikan cerita biar ada warna di YouTube itu oke sih gitu. Yang penting nggak terlalu ngebikin orang jadi muntah ya, karena over gitu pemberitaannya. Loh, karena aku sendiri dari sisi aku pribadi pun juga aku lebih membatasi, aku nggak seneng ngomongin private life aku gitu. Jadi kalaupun yang ini ya kayaknya masih di batas yang oke lah gitu, nggak terlalu ini gitu aja. Karena it makes you human ya. Kalau ngasih tahu kalau I actually have a family, I have a family life, it makes you more relatable mungkin ya. Responnya Mbak? Responnya dari siapa? Kalau untuk alhamdulillah aku sih apapun yang aku lakukan tanpa restu dari suami kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau semamanya pun aku membuat vlog pada saat itu ada anakku dan ada suamiku, itu otomatis aku harus mikir mereka enjoy dulu. Aku nggak mau ada settingan gitu. Karena apapun yang settingan itu akan terlihat kok. Gitu aja. Jadi aku mau semuanya yang natural aja gitu. Tapi idenya siapa sih Mbak yang pertama kali? Ya siapa lagi? Anaknya. Bener ini mah bikin ini aja gitu. Oh enggak, aku aja. Oh. Kirain gara-gara anaknya. enggak, yang biasa Jadi terekspos satu dengan itu. ketika hari yang Fitri tiba-tiba Iya. ngevlog gitu. Enggak, jadi kalau aku kan tadinya kayak bikin kan nyanyi terus kayak ngedatengin teman-teman yang memang aku tuh kenal deket gitu, yang kenal aja. Karena gini Luna, sebetulnya aku kadang-kadang tuh suka ada kecanggungan ya kalau semua kita harus bertemu dengan orang baru. Kita mau ngomongin apa, sosok akrab pun juga kan aku nggak bisa gitu, karena aku mungkin juga sebagai orang yang tidak oke lah untuk apa ya komunikasinya gitu. Jadi kenapa di vlog aku rata-rata tuh lebih kepada temen yang aku kenal, biar karena obrolannya memang benar-benar temen gitu. Tapi kita nggak pernah loh ya ngomongin private life-nya temen aku gitu. Aku lebih seneng yang benar-benar pertemanan kamu sama aku seperti apa sih, lebih kepada gitu. Nah kalau semuanya aku dengan keluarga ya itu akan lebih nyaman lagi, karena kan kita hari-hari mau ngomong teh gitu, tapi kan nggak boleh ya. Jadi hari-hari aku sudah bersama mereka, jadi ya nyantai aja. Dan hebatnya anakku tuh apa, nggak usah pakai private, dia tuh ngambil apa sih vokal gitu, terus kayak main itu ya dia itu sendiri aja. Balik lagi karena satu jari doang aja, dia bisa search, dia bisa latihan piano lah, gitar lah, apa segala gitu. Jadi kalau jadi penyanyi lagi boleh dong ikutin jejaknya. Nggak pernah maksa. Asal dia happy ya. Iya, karena aku lebih fokus ke dia sekarang, sekolah aja dulu deh gitu. Masalah dia nanti ternyata suka nyanyi, dia suka ini, terserah dia aja. Aku lebih ngebebasin karena punya anak zaman sekarang lebih enak seperti itu kali ya. Gitu. Nggak boleh terlalu diatur ya. Nganggap dia jadi temen aja. Kalau lebih seru. Respon dari netizen. Respon dari netizen aku kayaknya nggak pikirin ya. Gitu. Nggak, tapi pada saat bikin vlog gitu, mamanya baca nggak sih gitu? So far sih oke ya, karena gini, pertama ya Luna, aku membuat satu vlog itu tidak untuk netizen. Prioritinya gitu. Aku lebih kepada di sana apa yang bisa aku lakukan di industri musik dengan pengalaman yang aku punya. Pertama itu aja. Masalah nanti responnya itu jadi baik atau enggak, itu aku kembalikan kepada mereka. Karena itu benar-benar bukan hak aku untuk mengatur bahwa mereka harus komen begini, komen begitu. Terserah aja, karena apapun itu free gitu loh. Jadi kalau mereka mau ngomong baik pun juga free. Jadi
di aku yang penting niatnya gini, kalau kalian memberikan reward ke saya bahwa itu tuh bagus, alhamdulillah terima kasih. Kalau semuanya enggak, ya enggak apa-apa. Jadi udah I do it for my for my own sake lah gitu, satisfaction. Udah kebal juga anyway ya untuk apapun yang negatif kan. Udah lama di dunia ini. Ya mungkin ya balik lagi udah kebal. Emang kalau udah selalu terbiasa digituin emang kebal kan? Iya sih. Saya juga kebal banget. Ya benar. Karena prinsipnya gini aja, kan kita juga manusia biasa yang bisa nggak bisa juga menyenangkan hati banyak orang gitu. Jadi ya sudahlah ya, saya adanya seperti ini. Kalian mau terima saya oke, nggak pun nggak ada masalah gitu. Nggak suka tinggal tutup. Kalau seumpamanya suka boleh lihat gitu aja. Ya kan sesimpel itu. Banyak tontonan lain loh kalau kita nggak bikin salah aja, kadang-kadang orang masih ngelihat ada yang salah aja gitu. Karena kan memang ya namanya selera, namanya manusia, pikiran kan selalu punya plus minus yang ada di dalam pikiran mereka yang kita nggak bisa kontrol juga. Even itu kembali ke diri kita juga, pasti juga kita kurang lebih ada yang seperti itu. Iya sih. Tapi sih untuk aku lebih ngelihatnya bahwa mau netizen sejulit apapun gitu menurut aku, atau se apa ya ekstrim apapun menurut aku, sebetulnya mereka care terhadap kita. Mereka hanya butuh pay attention aja ke kita gitu. Tapi pernah nggak sih Mbak dibikin nangis sama netizen? Rugi. Jadi belum pernah? Nggak mau. Karena satu hal aku hebat. Karena aku mikirnya gini, kan mereka nggak kenal kita. Iya. Mereka ngomong kan berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang sesuka-suka mereka aja. Kadang-kadang gini aja, satu berita, judulnya luar biasa nih, wah luar biasa heboh. Padahal dalamnya tuh nggak ada apa-apanya. Isinya nggak ada, cuma clickbait aja. Gitu. Tapi ya mereka mikirnya biar seru deh, biar rame mungkin atau apa nggak tahu. Aku juga nggak mau terlalu mikirin kenapa mereka bisa komennya jadi seolah-olah bahwa mereka tuh ada di hidup kita, yang mereka juga ikut merasakan kita gitu. Jadi aku ngelihatnya oke gitu, nggak apa-apa gitu. Orang komen, makanya aku bilang sesimpel itu aku mikirnya. Orang komen baik gratis, orang ngomong nggak baik pun gratis gitu. Jadi aku nggak ambil. Ya apapun, pernah lah bohong banget kalau aku tuh nggak ngerasa kayaknya kok begini ya, kok begitu pernah, ya. tapi, Sangat pernah lah. Balik lagi kan apapun juga aku manusia biasa juga gitu. Aku hanya mikirnya mungkin karena ini penting juga ya. Hubungan keluarga aku kan sangat-sangat dekat. Terus kita tuh yang saling supportnya tuh luar biasa gitu. Terus komunikasi antara aku dengan orang-orang terdekat aku pun juga itu dekat gitu. Jadi mungkin itu yang lebih ngebuat aku jadi lebih lebih tough lah ya. Aman. Secure sudah pasti, tapi kadang di saat yang kita di titik pas lagi nggak lagi lemah gitu kan ya, jadi baper, jadi lebih sensitif gitu, yang kayaknya nggak penting jadi penting gitu. Tapi aku balik lagi gitu, aku selalu diingatkan di orang-orang terdekat aku bahwa remember, hidup kamu itu adalah diri kamu dan orang-orang yang ada di sekitar kamu, gitu. Kalau mereka pun sudah nggak oke, pasti di luar akan nggak oke. Cukup dengan itu aja. Tapi kalau kamu juga di dalam sudah oke, di luar nggak oke, itu udah hak mereka, udah bukan lagi problemnya kita. Jadi aku mikirnya iya juga ya, ngapain gitu aja sih. Pernah lah aku di titik yang benar-benar ngerasa kayaknya ya ampun, ya ibulah apapun dengan berita anak yang segitu dahsyat gitu ya. Tapi aku kan nggak perlu menjelaskan, penting gitu. Emang dia siapa? Emang waktu pas lagi gue bikin dia lo ada kan gitu ya. Ups, maaf. Ya juga gitu. sih. Sesimpel itu gitu. Jadi kayak suami aku dan anak aku pun juga yang ya sudah lama gitu, inilah ya, karena memang kita bertiga tuh emang selalu terbuka dari kecil itu ya. Iya gitu. Kalau support paling yang menurut Mbak yang tanpa orang ini mungkin saya nggak akan jadi seperti sekarang, siapa? Selain orang tua ya udah pasti. Mungkin lebih kepada diri sendiri ya. Oh, I like that. Very strong ya. Gua kan jawab Ya diri sendiri. Ya, karena itu betul. Kadang-kadang kita kan selalu berpikir perannya misalkan suami, misalkan peran anak, tapi kan tanpa kekuatan dari diri sendiri nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Iya. Gitu. Karena justru yang terpenting itu aku pikir dalam hidup ya,
kuatkan kita dulu baru kita menguatkan orang lain. Udah itu aja. Dia kuat lah, kuat banget lah kamu. Ya. Oke deh, kalau bukan selain diri sendiri siapa Mbak? Selain diri sendiri udah pasti keluarga sih menurut aku. Ya kalau suami anak sih itu udah pastilah. Kalau suami anak kan otomatis kita harus saling nguatin biar kita bisa lebih kokoh lah ya. Seneng dengernya deh karena ternyata foundationnya adalah di orang-orang terdekat ya. Iya. Di keluarga ataupun mungkin kalau yang belum berkeluarga mungkin ya di teman-temannya atau di orang tuanya ya kan. Tapi sih rasanya memang kita ya kalaupun masih single pun juga harus benar-benar bisa smart sih berteman itu dengan siapa, terus menempatkan diri kita sendiri itu harus gimana. Jadi memang, tapi sih kalau untuk aku mungkin yang paling simple kalau dimanapun kita selalu positive thinking mungkin ya akan aman. Jadi orang mau jahat sama kita pun juga bodo amat gitu. Gue begini gitu, lo mau begitu ya terserah itu urusan lo gitu aja sih. Mbak Mayang hobinya apa? Aku hobinya apa ya? Selain bernyanyi mungkin kan itu udah bakat ya, udah profesi. Kalau hobi apa hobi? Kalau hobi aku sebenarnya nggak yang aneh-aneh sih ya, apa aja mungkin nggak hampir semua hobi aku lah, hobi makan, masak ya kan? Masak. Aduh kayaknya bohong banget kalau aku bilang mungkin. Travel ya lah. Travel ya. Paling kayaknya semua orang kayaknya deh ya kalau ada yang nggak suka loh. Ada loh. Ada orang aduh kasian banget hidupnya. Karena dia nggak suka packing, dia nggak suka ribet, atur ini. Ada yang nggak suka naik pesawat. Ada. Kalau kita berdua lumayan suka traveling dan naik pesawat. Percaya banget lah. Lebih lama pesawatnya lebih suka. Lebih senang. Yang benar. Lebih panjang ya. Semakin lama di pesawat semakin senang. Kenapa begitu? Ada rencana mau pindah di pesawat? Iya juga ya. Mungkin lagi syutingnya di pesawat kita. Boleh. Itu lucu tuh, good idea. Sekalian gitu, stocks terus udah gitu. Dari kemana kah kita gitu? Karena disconnected from ini kali ya. Ya jadi kita bisa kayak me time lah. It's like our me time. Gitu. Travel suka ya. Jadi sebelum COVID ini biasanya travelingnya kemana? Sukanya kemana? Favorit deh, the most memorable. Di mana aja sih ya, karena aku nggak pernah ribet sih orangnya. Kemana aja tuh aku bisa. Nih aku bisa seumpamanya aku ke Europe ya. Dari rumah tuh aku udah harus mikirin day one, day two sampai kita mau pulang. Aku tuh setiap hari itu harus ada sesuatu yang aku lakuin. Apalagi begitu punya anak gitu ya. Aku lebih kepengen ngenalin. Kadang-kadang kan kita kalau semuanya hanya pergi, mungkin balik lagi proses. Kalau dulu waktu awal-awal baru traveling kan kemana nih? Misal kita ke Paris gitu. Wah pengennya langsung yang apa nih? Yang ada di pikiran shopping. Tapi begitu makin kesini kok gue rugi banget ya. Kalau seumpamanya kesana hanya untuk yang seperti itu gitu. Kan kita pengen tahu surrounded di sana tuh apa sih yang bisa kita dapat gitu. Ya aku lakuin itu gitu. Dan aku tuh nggak perlu itu loh travel agent yang nyusun. Karena aku sendirian jadi traveling ngecek dulu gitu. Iya, jadi traveling stylenya organized ya. Everything is planned beforehand. Light traveler atau heavy traveler? Kayaknya heavy. Enggak, kesananya light, balik heavy. Iya benar juga. Kesananya light, balik heavy. Itu bisa diatur. Lebih suka yang kota-kota gede atau Enggak juga. Aku lebih suka yang kota-kota kecil juga sih. Apa yang belum pernah dipergiin? Yang pengen banget tapi belum kesampaian. Banyak sih. Banyak. Kalau top 3 apa? Bucket list lah ya. Travel bucket list. Oke. Ini enggak selalu harus di luar negeri sih. Kayak di Labuan Bajo aku kepengen. Raja Ampat juga aku kepengen. Terus satu lagi aku kepengen ke ini. Yang sampai sekarang belum kesampaian. Ke Irlandia. Ireland. Oke. Irlandia. Seru loh itu. Ya. Tau nggak Mbak? Aku tuh ada penasaran sedikit. Apa ini itu? agak balik sedikit. Dari dulu tuh nggak pernah berubah stylenya. Bisa banget. Kacamata selalu di atas. Rambutnya ini terus agak sedikit gini-gini. Iya. Trademark ya. Jeans, terus udah gitu gini. Gitu. Dari dulu emang fashionable Masa atau sih enggak lalu. Iya. Kalau Mbak Mayang ini kan pernah arisan ya. Matching gitu. Kalau misalkan temanya macan, temanya apa, selalu paling kita karena pernah di satu arisan ya. Jadi emang dari dulu emang stylish ya. Emang stylish banget dan emang always. Ya lumayan. Jadi kalau di define stylenya apa?
How would you define your style? Apa nih? Gak ada sih, kalau aku sih lebih yang penting aku comfort dengan apa yang aku pakai. Gitu. Okay. Karena apapun yang aku pakai aku tuh nggak pernah mau create bahwa orang tuh harus komen aku tuh seperti ini seperti itu gitu. Bahkan aku di rumah pun aku nyaman gitu dengan prinsipnya aku bangun tidur aku harus cantik. Bener kan? Ya. Jadi bener kan gue ya gua harus pergi gue baru cantik gitu enggak. Saya setuju. Gitu. Itu untuk bikin suami betah. Apalagi udah menikah ya. Dari sebelum punya suami udah seperti itu sih. Tapi emangnya rahasia-rahasia yang suaminya betah di rumah tuh rata-rata begitu, Pak. Bener, Mbak. Aku tuh ada teman ya, suaminya betah banget di rumah. Kayak gitu. Dari tidur cantik, bangun cantik, mandi cantik. Keluar rumah cantik banget gitu. Jadi rumah kayak lu kapan jeleknya sih gitu. Tapi sih mungkin lebih nggak yang harus juga kita harus seperti itu juga sih. Apapun kan yang nggak mungkin lah, pasti kita kan ada sisi yang kepengen ya apa adanya kita gitu. Tapi kalau untuk aku sih terpenting adalah kita bersih, wangi sama ya udah. Cantik itu kan nggak usah yang harus makeup tebal, yang nggak usah harus. Iya, tapi setidaknya rapi gitu. Ya, jadi itu gitu. tips dari Mama Yang untuk harmonisasi rumah tangga yang gak usah harmonisasi rumah tangga, itu menurut aku bonus. Diri aku sendiri dulu aja. Dan aku selalu ngajarin anakku seperti itu gitu. Karena kalau semuanya kita mikirnya seperti itu berarti kan kita cuman ke satu orang. Oh benar juga. Gitu. Nanti tiba-tiba kalau kita pas lagi jelek, kata suamiku katanya gini, kok gue nggak betah ya di rumah. Nah, ada ekspektasi ya, jadinya ya. betul gitu. Janganlah. Jadi salah satu itunya berdandan cantik untuk diri sendiri dulu. Ya. Pokoknya semuanya diawali dari diri sendiri dulu sendiri deh. Gitu. Mama Yang tuh tipe yang meladeni nggak? Harus. Itu satu. Jadi perempuan tuh harus begitu dari rumah tangga. Tapi kan pernah juga ada satu teman kita juga yang mengatakan bahwa pemikiran orang kan beda-beda gitu. Apalagi kalau kita if we talking about the family gitu, apalagi couples gitu kan, suka ada yang terlalu mandiri juga, nggak yang terlalu dinin. Kalau aku sih sewajarnya aja sih gitu. Ya seminim-minimnya kopi tuh harus dari tangan kita lah gitu kalau ke suami gitu. Tanpa harus dia minta. Harus tahu juga kesukaannya apa ya gitu. Ya kalau semuanya berumah tangga mungkin kita jadi tahu sih apa kesukaannya sih, lebih kepada begitu sih gitu. Tapi yang terpenting sih yang dari semuanya itu kalau kita bicara komunikasi aja sih yang paling. Pokoknya gini, kita harus tetap jadi diri kita sendiri. Mau itu tuh kita dengan teman kita, apalagi dengan pasangan kita. Itu nggak boleh beda ya. Yes, gitu. Karena harus terbuka. Bukan, karena gini, kadang-kadang kan pacaran aja kalau semua ini kan kita muanis, bukan lagi manis ya, muanis gitu. Sampai kayaknya nggak boleh ada sisi jeleknya dikit gitu. Tapi kalau di aku nggak, aku lebih senang bahwa aku ya lebih apa adanya aku lah. Ini aku realistis. Suka nggak? Suka seperti ini, kalau tidak suka kayak kita nggak cocok deh. Aku begitu bisa, Lun. Atau enggak pura-pura gitu pertama awal-awal gitu terus. Aduh gue kayaknya nggak gerah gue nggak bisa kayak begini. Aku bisa duduk yang bilang maafkan saya, sepertinya saya nggak jadi diri saya sendiri. Mendingan satu hal tuh, perempuan harus berani mengungkapkan. Iya, itu betul. Ya, jadi jangan dipendem ya. Jujur. Jadi kalau ada yang ngerasa kita nggak suka dengan pasangan kita, diomongin tapi baik-baik. Iya dong. Jangan kayak aku nggak suka. Tapi Virgo biasanya kan orangnya begitu kan, nggak bisa basa-basi. Malah. Nggak mendam Virgo. Iya. Lalu suka tegak-tegak. kadang-kadang orang salah kaprah. Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya, aku yang telat nih, salah kaprah gimana? Enggak, pasti pikirannya karena aku tuh orangnya terlalu vokal. dipikir gila ya, galak banget gitu. Oh iya, itu iya sih. Padahal Aku sebenarnya juga. itu just hanya meluapkan secara langsung, abis itu aku udah selesai gitu. Iya kan gitu. Yang penting keluar dulu deh gitu, daripada kayak nggak suka. Padahal abis itu juga udah nggak ada apa-apa. Lupa. Cuma segitu. Iya, segitu aja. Ya Allah, Virgo banget sih. Beneran, itu beneran. Difficult ya, Iya. Difficult ya. Enggak sih. Gue cuma saat itu aja. Gitu abis itu. Oke. Kalau shopping gitu sukanya kayak sekali shopping banyak apa kayak Nyicil ya? nyicil gitu. Tergantung Kayak misalkan kebutuhan jarang shopping sih. gitu, tapi tiba-tiba shopping rat-rat jut gitu. Oh enggak, aku lebih kalau pas kayak gitu kadang shopping tuh nggak jadi priority. Yang aku bilang dulu mungkin aku ya, kalau sekarang ini aku lebih kepada ya gitu pergi. Karena gini,
kadang kita traveling sama family itu kan jarang ya, sendiri-sendiri gitu. Kalau seumpamanya suamiku nggak suka shopping, gitu. Anakku biasa-biasa banget, anakku tuh baik banget loh Lun. Gitu. Enggak, serius. Gitu. Jadi dia tuh bukan yang udah umurnya seperti itu tuh dia ngeliat teman-temannya seperti ini dia kepengen ini ngikutin brand yang apa gitu, enggak. Sama sekali enggak. Bahkan aku pernah yang kepengen emaknya kayak begini beliin buat anakku gitu kira. Malah nggak dipakai sama sekali. Itu anak. Iya? Jadi karena berangkat dari situ, ya udah aku lebih seneng ngisi. Aku ngelihat kan kita kepengen pergi kalau semamanya sama keluarga itu kan yang semuanya nyaman, semua happy gitu. Jadi kalau semuanya kayak kita ke mana kayak ke winery atau apa, nah suamiku happy tuh, gitu. Happy-nya tuh karena experience-nya justru yang lebih aku banyakin gitu. Jadi quality kayak time ya. Ya ke museum apa gitu-gitu. Karena aku percaya momen itu kan nggak bisa diulang. Setuju. Pertama, yang kedua, aku yakin suamiku dulu mungkin juga udah keliling dunia, tapi hal-hal yang seperti itu mungkin nggak pernah dia jalanin gitu. Jadi aku pun juga belum pernah gitu. Aku jadi lebih seneng ke bawa gini. Aku mau kayak begini. Saya mau ngajak mau pergi ke sini. Kira-kira suka nggak? Ayo. Awalnya mungkin dia apa sih cuman begitu. Tapi lama-lama pas begitu mungkin dengan setengah hati karena ada anak gitu ya. Besokannya pas lagi mau travel dia nanya, ini kita kemana aja? Bisa dia yang nanya gitu. Jadi kita langsung gini. Berhasil gitu. Jadi dia memberikan experience. Iya. Emang experience itu lebih creating new memories lah jadinya. Benar. Emang kalau experience itu lebih apa ya? Lebih bisa diceritain di share ke orang juga, lebih berbekas melekat di hati ya. Iya sih. Oke, luar biasa. Ini obrolannya nggak akan selesai sih. Bener. Saking serunya. Tapi kita ada segmen penutup nih. yaitu fakta atau dusta. Oke, ini fakta atau dusta yang Artikel pertama. pertama, ya. Mayang Sari selalu dikawal bodyguard saat bersepeda. Emang Ada tuh Mbak juga beritanya sepeda? tuh. Oh tahu gitu Sepedahan pagi apa nih? tadi ajak aja tadi Iya. pagi sepedaan. Abis ini aja. Siang Mbak. Ada nih beritanya di situ tuh. Oh ya. Kayaknya saya sih selalu apa aja jadi berita ya. Jadi gimana? Gimana nih, fakta Itu atau blessing dusta? loh, Mbak. Kalau ini fakta, karena Fakta. waktu itu kita pas lagi syuting konten, kan jadi harus kadang-kadang kita syuting biar nggak ngeganggu, terus kadang kita harus izin apa segala macem gitu aja sih. Mungkin Lebih sebenarnya bukan kepada- bodyguard sih, lebih kayak sama Pengawal aja. di jalan lah ya, Pengawal. supaya lebih aman. Iya. Emang sering sepedahan? Enggak, waktu itu syuting. Oh, oke. Iseng oke. aja. Kirain sering, kalau Kirain sering sering kita kita ajak. ajak. Tadi Oh pagi gitu. sepedahan. Kalau sepedaan aku ada sih sepeda, cuman kalau pas sudah ngeliat sepedanya doang aja kayak udah capek ya. Kayak sepeda udah capek. Kayaknya udah berasa olahraga Pertama gitu. kali tuh gue denger. Iya. Aku lebih seneng yoga sih soalnya Oh, daripada lebih sepeda. tenang ya, lebih Jadi zen. olahraganya yoga. Lebih zen. Sekarang. Oh, oke. Kan lebih It's aman good. untuk It's good for usia-usia you. aku. Kita juga udah mulai harus kayaknya. Oke, artikel kedua. Artikel kedua. Mayang Sari tidak mempedulikan komentar netizen. Wah, Ini tadi fakta udah nih, dibahas. udah dibahas. Fakta. Maaf ya, maaf lucunya. ya kalau semamanya saya tidak memperdulikan. Bukan gak memperdulikan. Lebih kepada apa ya? Ya kita sama-sama nyaman deh. Kamu nyaman dengan komen itu. Kalau saya nggak ambil, ya saya berpikir bahwa ya saya nyaman dengan tidak memperdulikan itu. Gitu aja. Ya, betul. Ya, setuju. Setuju juga. Next. Artikel ketiga. Mayang Sari pernah bungkus makanan sisa arisan untuk dibawa pulang. Ya nggak apa-apa juga. Emang sih. itu dia. Kayaknya Sayang dibuang-buang. Iya. Saya juga Arisan-arisan bungkus. gue gitu kan. Nah ini dia yang aku bilang kadang-kadang kan apa ya framing Ah, judul ah, itu kan kesannya dibuat apa? yang kesannya apa padahal sih nggak ada apa-apa. Kayaknya saya juga Bukan sama kalau Rima. mama-mama begitu deh Iya, kalau iya, iya. mak arisan kayaknya begitu. Untuk aku Sayang sih, gitu. bahkan ada julukan ya Columbus. Apa tuh? Kelompok bungkus. Jadi Lucu kalau kita tuh. arisan itu Kelompok. ada gitu. Kalau semua arisan gitu, bagaimana nih? Bagaimana? Udah boleh belum waktunya gitu-gitu. Oh, waktunya untuk Columbus gitu. Iya, untuk Columbus gitu. Jadi berarti kalau semuanya makanannya kita enak. udah kocok arisan atau apa, kayaknya nggak cuma arisan deh. Ngumpul-ngumpul kalau udah di rumah gitu pasti kadang-kadang suka keterlaluan sih. Ini temen aku nih karena saking deketnya gitu kocak banget. Arisan nih. Ayo Columbus sudah
saking kita udah ketawa-ketawa dia bilang gini, ini Sunny Liar boleh nggak? Terus sekalian aja. Berarti makanannya Jangan enak, dibungkus ya Mbak ya ini. Iya makanya. Makanannya kayaknya asik-asik nih, makanya semuanya dibungkus nih. Kalau Kayaknya arisan nggak kayak dosa seru nih kok makan. bungkus Iya, makanan arisan mah kayak selalu macam. seru apalagi sama Mbak Mai yang makanan Oke. lengkap. Artikel berikutnya. Oke. Persahabatan Mayang Sari dan juga dan Desi Ratnasari retak karena cowok. Hah? Fakta Apa? atau dusta? Nggak ada Ribut lah. gara-gara cowok. Nggak pernah. Mantu keluarga Cenda sampai tuduh sahabatnya pembohong. Naon atuh nih? Dusta ya? Oh, ini Ini kok baru nih? Ini baru ngambil ya? judul dari itu kontennya aku kemarin pas Oh. sama Desi. Desi minta dicariin. Oh. Gitu. Terus aku Ini bilang di bohong YouTube. banget. Iya, Oke. bohong banget kan dia pasti banyak lah yang mau. Minta dicariin Masa minta jodoh. dicariin. Oh. Gitu, diminta dicariin jodoh. Pasangan. Nah, kan nih kan Tapi, judul kayak gini kan biar iya, iya. kayaknya wah gimana Ribut gitu. gara-gara cowok. Ya Allah. Berarti dusta ya. Dusta, ini dusta. newsnya Ini agak ini dibelok-belokin. salah kaprah ini. Salah kaprah. Nyerang Dusta. bebas, bukan lagi. Oke. Oke. Ada lagi? Terakhir ya ini Iya. ya. Mayang Sari merasa rugi jadi YouTuber. Wah, beritanya apa ini? Merasa dirinya masih terkenal sebagai artis, Artis, Mayang Sari artis sedikit jari jari, gara-gara segala usahanya jadi YouTuber bisa dibilang tidak semanjur jadi artis. Ini buktinya. Oh, naon atuh? Oh, ini kemarin ini. Iya. Nah ini mungkin bagian dari yang tadi aku jelasin tadi gitu ya. Bahwa kreativitas itu kan nggak ada batasan. Tapi ini apa? Sebenarnya Mbak Mayang Bohong, dusta, nggak benar. dusta. Kamu berdusta. aduh, ini siapa sih beritanya nih? Siapa? Medianya Biarin. apa? Tapi keklik loh. Jadi headline loh. Iya, jadi headline. Jadi banyak yang Iya, nonton Kita- YouTube-nya. kita aja jadi tertipu. Oh, Apa iya. ini gitu? Oh gitu ya. Nah itu dia mungkin. Maksudnya di sini Mbak Mayang menjelaskan bahwa Nggak tahu ini orang itu bikin. tuh kan Orang kan kan kayaknya ekspektasi jadi YouTuber YouTuber itu wow wow gitu. gitu ya. Oh, Tapi ternyata kan nggak sebuah itu gitu. Iya ada sih memang aku juga di konten aku juga yang menjelaskan bahwa jadi seorang YouTuber itu tidak seperti yang dilihat orang-orang yang sukses kayak sekarang. Itu kan prosesnya banyak ya Betul. gitu. Tapi kalau ini jadi judul seperti ini lo happy ya apa-apa deh biarin aja. Nggak ngaruh juga buat gue. Maksud aku di situ mungkin dia ngambil dari kontennya aku yang aku jelasin gitu. Iya. Bahwa sekarang kan banyak sekali orang tuh ngebuat YouTube. Mau itu cuman ya sekedar mungkin motong pohon atau beli sayur di pasar atau apa. Iya. Semua orang kayaknya udah punya kebebasan Iya. untuk jadi YouTuber Iya. gitu. Iya. Cuman please jangan terlalu don't expect too much gitu karena untuk kayak kita ngelihat YouTuber yang sudah berhasil itu prosesnya tuh panjang. Gitu, bukan yang baru buka terus tiba-tiba wow, Iya, gitu, journey-nya yang orang suka nggak tahu ya. Tiba-tiba oh ini udah ngehits padahal Iya. udah mungkin 15 tahun dia bikin konten. Ya, Benar. Benar. Anyway, Harus terima dihargain kasih juga sih journey-nya. benar yang kamu bilang jadi orang jadi ngecek YouTube-nya Mayang ada Iya. apa. Sebut publicity loh. jadinya. Iya. Ini sebenarnya kalau di dunia nggak tahu ya komunikasi itu katanya bilang bad publicity is It's still a a good publicity. bukan it's a PR. good, but it's still publicity Iya, gitu. Jadi apapun mau itu bagus mau apa tapi tetap It's still a diomongin. publicity. Jadi masuknya langsung penasaran nih ke Ya, Mayang ambil Sari. sisi positifnya aja lah ya. Ya, Tapi- tapi kadang-kadang ada orang yang bisa terima itu, ada Iya, yang kuat, iya. ada yang enggak kan. Tetap semangat untuk jadi YouTuber, Mbak. Haruslah karena Maju itu terus pantang legacy mundur. buat anakku. Oh. Iya, benar. Gitu. Kan yang aku omongin itu correlatednya sama musik kan gitu. Lama-lama anaknya jadi hostnya nanti. Bisa iya. jadi. Sebetulnya lagi kepengen ngegiring ke sana sih, cuman pelan-pelan lah. Aku Iya, nggak iya. bisa paksa gitu. Aku sama mau ngasih contoh ke anakku bahwa mau berbuat sesuatu itu jangan pernah mikirin yang gimana-gimana dulu, jangan takut dulu gitu. Yang penting bikin aja dulu. Masalah yang tadi aku bilang, kalau semuanya rewardnya dari orang itu akan ngomongnya bagus atau enggak itu udah gimana nanti gitu. Yang penting yang diomongin itu yang benar-benar yang kita bisa. Jangan kita coba-coba seolah-olah membuat sesuatu yang kita nggak pernah tahu sama sekali, itu konyol namanya. Iya, Udah gitu aja sih. Wah, seru banget nih ngobrolnya sama Mbak Mayang. Ya lumayan lah. Banyak insight Ketemunya ya. dulu cuma denger lagunya, lihat di layar kaca, sekarang ketemu beruntung langsung. ya. Beruntung banget. Bisa banget, aku juga beruntung loh. Enggak beruntung dia banyak ketemu artis. Nanti abis ini jangan minta tanda tangan, enggak boleh. Zaman dulu mana ada tanda tangan. Oh iya benar. Jangan minta tanda tangan. Kalau sekarang minta selfie Tanda tangan kan. aja karena unik kan. Iya, Sekarang kan minta selfie, nah udah nggak mau gue selfie. Mau tanda tangan. Gue koleksi tanda tangan. Udah berapa lama sih tes media tuh? Dari Januari. Januari. Tahun ini?
Iya, tapi Jadiin TS Media dari TS, tadinya kita cuma punya travel program doang. I see. tadinya iseng bilang gini Mbak berdua sama dia, kita bikin YouTube channel yuk tentang traveling biar kita travel gratis gitu. Hobinya sama. Shallow banget shallow. Iya. Cita-citanya cetek, traveling gratis. Iya, traveling gratis. Secetek itu ya, bukan sesimpel itu tapi secetek itu ya. Secetek itu aja, tapi ternyata berkembang saya nggak mau secetek itu. Maunya lebih. Sekarang mimpinya Keren. lebih tinggi. Cuma ya itu berkat karena ngelakuin apa yang kita suka tadi yang. Ya. Wow, Keren. thank you banget. Thank you so much, Mbak Sama-sama. Maya. Sama-sama. Sukses terus buat YouTube Sama-sama. channelnya. Mungkin Sukses promo juga. tadi Yes. mau dilihat-lihat di Mayang Sari Official. Ya. Yes. Langsung ke sana, jangan lupa subscribe. Apa share. kalau ngomongnya ini ke Teman apa? setia. Oh, teman setia? Yes. teman setia. Oke. Teman setia. So, kita mikirnya panjang banget loh Mbak ini. Berapa bulan-bulan? Berapa bulan-bulan baru nemu teman setia mungkin 3 minggu yang lalu. Iya. Oh iya. Iya, tadi dia nggak tahu ngomong. Kalau ini teman setia, kalau aku teman MST. Oh gitu. Oh, teman klubnya. MST. Oh, Iya. Oke, teman MSC dan teman setia, tonton terus Tias Talks, Tias Media dan juga channelnya Mbak Maya. Bener banget. Mayang Sari Official. Yes, thank you for watching everyone. See you at the Thank next you. episode. Makasih Yes. teman-teman. See you. Assalamualaikum. Bye-bye. warahmatullahi Thank wabarakatuh. you. Thank you. Thank you so Thank you. much for coming. Sukses. Salam buat keluarga.